lagi bersama aku Divra Channel. Jadi di sini seperti biasa aku mau bikin video learning journal pertemuan ke-14 mata kuliah Public Speaking yang dilaksanakan di hari Kamis kemarin 5 Juni 2025. Nah, di sini seperti biasa ya teman-teman, Public Speaking itu ada 3 orang yang maju. Yang pertama itu ada Ihda Nisrina Nabila yang membahas tentang, sebentar aku baca catatan aku dulu. Ihda Nisrina Nabila itu membahas tentang menjadi generasi yang bermanfaat di era digital ini. Dan yang kedua itu ada Rini Sumarni, dia itu membahas atau storytelling tentang kehidupannya, self belonging atau gagal yang tumbuh gitu ya. Storytelling myself gitu kan, gagal yang tumbuh. Dan ada itu ada Muhammad Adnan, dia itu ngobrol tentang gimana sih rasanya mengikuti mata kuliah public speaking yang diajar oleh Pak Dr. Adi Kusuma, Esikom MSc. Nah, kita lanjut aja nih teman-teman ke presentasi oleh kelompok 4 ya. Seperti biasa juga kalau misalkan public speaking itu diisi kajian, kalau nggak diisi hal-hal yang bermanfaat ya. Ini juga public speaking ini termasuk mata kuliah yang bikin aku semangat gitu kan, variatif gitulah. Nah ya, sebentar teman-teman. Di sini pembahasannya oleh kelompok 4 yang membahas tentang menguasai teknis memandu acara, panduan untuk MC, announcer, dan moderator. Nah, di sini juga kemarin tuh aku sempat maju ya untuk menyatakan MC suara mau. Sebelumnya nih ya, di sini kan udah basic gak sih gitu kan? Gimana kita tuh harus tahu juga sih, nggak basic juga. Gimana sih kita tuh biar bisa menguasai panggung, memandu suatu acara gitu kan. Terus gimana caranya menjadi announcer atau moderator yang baik gitu kan. Di sini dijelaskan oleh kelompok 4. Di antaranya itu ada Umi Kulsum, Dinda, Rini Sumarni ya kan, Siti Nurhalisa, Siti Lastu, Muhammad Yusuf, Nabila Fauzia serta Majum. Nah, di sini dijelaskan pengertian MC atau Master of Ceremony terlebih dahulu. Nah, MC ini merupakan suatu singkatan dari Master of Ceremony yang udah aku bilang tadi, dan secara harfiah yang diartikan sebagai penguasa acara, pembawa acara, dan pemandu suatu acara yang bertanggung jawab atas lancarnya dan suksesnya suatu acara. Nah, Master of Ceremony ini juga harus ahli dalam bidang Master of Ceremony ini kan. Nah, secara umum ini Master of Ceremony ini bertindak sebagai tuan rumah gitu kan, atau tuan isi acara gitu kan. Nah, terus dia ini berperan sebagai yang menyusun suatu acara gitu kan, mau gimana ini acaranya, konsepnya bagaimana gitu kan. Nah, itu juga dikomunikasikan oleh pembuat acara dan MC gitu kan. Nah, MC juga ini harus memperkenalkan orang-orang yang akan tampil atau mengisi di acara tersebut. Nah, ada 5 peranan Master of Ceremony. Di sini itu ada yang pertama menyambut audiens. Ini udah pasti ya, yang langkah awal tuh menyambut audiens atau salam, memperkenalkan pembicara, menguasai panggung, menghidupkan suasana, menjadi durasi acara serta bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, MC juga ini kan yang mengatur segalanya ya, maksudnya yang dari jamnya, rondonnya, mau kayak gimana itu semuanya dari MC gitu kan. Nah, di sini juga di PowerPoint ada suatu tips atau langkah untuk mengelola acara. Bahwasannya MC itu kan harus menentukan suatu tujuan acaranya mau kayak gimana, buat rencana yang terperinci ya, pilih lokasi yang tepat, atur anggaran yang baik, manajemen waktu yang efektif seperti yang tadi aku bilang kan. Kalau MC itu memegang rundown atau membuat konsepan rundown gitu kan, pilih vendor yang tepat, promosikan acara dengan efektif, persiapan rencana cadangan, libatkan tim yang kompeten serta evaluasi acara pasca acara gitu. Nah, ini kalau menurut aku udah dasar ya, maksudnya karena gitu lah ya. Nah, terus kita lanjut aja. Di sini ada penjelasan tentang teknik memandu acara. Bagaimana sih kita tuh bisa mengkomodisir atau memandu suatu acara yang kita pegang gitu kan. Di sini yang pertama itu ada menggunakan bahasa yang baik dalam menyampaikan suatu gagasan. Nah, sudah pasti ya kalau misalkan kita tuh harus menjaga perkataan yang baik, apalagi di depan semua orang gitu kan. Teknik-teknik dalam memandu acara berupa teknik yang vokal dan sikap yang baik dalam membawakan acara.
Nah kan kalau MC itu kan ada dua, MC formal dan MC non formal. Kalau misalkan MC formal itu ya di acara-acara formal, di acara-acara serius gitu kan. Kalau MC non formal itu biasanya kalau ada event-event, konser, acara ya yang non formal gitulah ya. Nah terus memberikan pembukaan, isi dan penutup dalam membangun acara serta bawakan sesi diskusi yang menarik gitu kan. Nah udah pasti kan kalau misalkan membuat acara kita juga harus bisa mengelola diskusi atau pendengar gitu kan. Kalau ada komunikan berarti ada komunikator gitu kan. Nah di sini ini ada cara membangun koneksi dengan audiens. Yang pertama itu menganalisis audiens menggunakan kata-kata ganti include. Lanjut teman-teman, di sini ada penggunaan teknologi ya. Di sini tuh ada 4. Gimana sih cara kita untuk menggunakan teknologi dalam mempersiapkan suatu acara yang ingin kita yang ingin kita bangun, yang ingin kita siapkan. Di sini dijelaskan bahwasannya ada 6 langkah dalam penggunaan teknologi di suatu acara. Yang pertama itu ada sound system ya sudah pasti. Yang kedua itu ada lighting, yang ketiga itu ada proyeksi, yang keempat itu ada sistem komunikasi, dan yang terakhir itu ada jaringan wifi ya. Kan setiap acara-acara juga kan pasti memerlukan mic gitu kan, entah itu infocus gitu kan atau kamera dan lain-lain. Dan ini nih penggunaan teknologi dalam membangun suatu acara ya kan. Nah lanjut di sini bagaimana sih gitu kan kita membangun komunikasi efektif, teknik komunikasi verbal dan non verbal yang efektif. Nah di sini kan pembahasan kalau misalkan komunikasi verbal dan non verbal ini sudah sering dibahas gitu kan. Kalau misalkan komunikasi verbal dan non verbal, aku akan jelaskan kembali ya. Di sini komunikasi verbal itu dijelaskan bahwasannya dia itu menggunakan kata-kata yang jelas, padat dan sudah dipahami. Kalau misalkan komunikasi non verbal itu kontak mata gitu kan. Non verbal tuh kayak tulisan gitu kan, ekspresi wajah, postur tubuh, gestur, dan maksudnya kalau misalkan verbal itu tuh secara langsung gitu kan. Kalau non verbal itu dari tulisan, dari gestur, dari poster, dari gerak-gerik gitu kan. Lanjutannya ini karena pembahasan yang sudah sering banget dibahas ya teman-teman. Kita lanjut aja bagaimana sih gitu kan kita mengatasi etika dan profesionalisme dalam suatu acara. Nah di sini nih etika komunikasi ini sangat penting ya. Etika komunikasi ini adalah suatu sikap ya teman-teman yang mengatur interaksi antar manusia dan juga sebagai norma, nilai dan perilaku dalam menjalin suatu komunikasi. Di sini tuh ada kejujuran, perhargaan audiens, persiapan yang matang. Pokoknya banyak lah ya di PowerPoint, nanti kalian lihat saja gitu kan. Lanjut aja kita ke di sini juga kelompok 4 ini udah ada referensi banyak banget ya dari buku. Nah ini pembahasan terakhir bagaimana sih cara kita menyiapkan suatu naskah kalau misalkan kita mau membuat materi dalam suatu acara. Nah di sini dijelaskan yang pertama itu ada analisis tujuan acara. Yang kedua itu ada identitas jenis acara, formal, semi formal dan non formal. Yang ketiga itu ada penyusun naskah sesuai jenis acara. Naskah ini benar-benar penting ya dalam suatu acara, dalam suatu MC itu sangat penting untuk naskah, kayak teks itu ini penting, harus disiapkan matang gitu kan, waktu semua itu harus disiapkan gitu kan. Yang keempat itu desain materi, presentasi yang menarik dan kreatif, dan yang terakhir itu ada uji coba dan revisi. Nah di sini kesimpulannya dijelaskan bahwasannya menjadi pemandu acara yang baik bukan hanya soal berbicara teman-teman, tetapi juga etika gitu kan. Nah soal menguasai teknik ini, memahami suasana dan mampu beradaptasi dengan situasi, seseorang MC itu perlu memiliki persiapan yang matang, penguasaan materi, serta kemampuan komunikasi yang efektif agar acara bisa berjalan dengan lancar. Nah menariknya ini nih sesuai gitu kan dengan tujuan inti profesionalisme dan kesepakatan terhadap audiens adalah suatu kunci utama dalam memandu acara dengan sukses gitu kan. Nah terus di sini cukup sekian saja ya presentasi atau learning journal pertemuan kali ini.
mungkin kita bisa bertemu di pembahasan learning journal terakhir di pertemuan ke-15 ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.